Siapa yang tak tertarik memasang panel surya? Energi yang dihasilkan bersih dan bisa memangkas pengeluaran rumah tangga untuk energi hingga 70%. Namun banyak orang yang urung beralih ke teknologi hijau ini saat mendengar mahalnya biaya pemasangannya. Rumah kecil ya, sekitaran 20-an juta lah, rumah paling kecil ya. Dan itu kalau mereka menggunakan itu, savingnya lumayan untuk energi expenses mereka, untuk biaya listrik mereka. Itu bisa sampai 60-70%. 20 juta itu kira-kira bisa menghasilkan per hari sekitar 5.000 watt hour lah, kalau untuk Jakarta ya. Berdasarkan data BPS tahun lalu, konsumsi listrik Indonesia mencapai 1.100 kWh per kapita. Untuk rumah-rumah kecil yang ditinggali 3 orang, rata-rata membutuhkan PLTS atap berkapasitas 3 kW peak, yang biaya pemasangannya bisa mencapai sekitar 60 juta rupiah. Saat ini skema pembiayaan panel surya oleh bank rata-rata dikenakan bunga di atas 10%. Menurut survei pasar yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform atau IESR, setidaknya ada 7 hingga 8 juta rumah tangga yang berminat memasang PLTS atap, hampir 10% dari potensi pasar. Yohanes Bambang Sumaryo, Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia, misalnya, memasang panel surya berkapasitas sampai 11 kW peak. Kapasitas ini bisa menghasilkan energi untuk listrik di rumahnya sebesar sekitar 6.000 watt. Ia mengatakan masalah yang dihadapi adalah biaya pemasangan. Hambatan paling besar ekonomi ya, keekonomian, karena seperti saya sebutkan tadi, karena tarif listrik kita termasuk tarif listrik yang dibanding negara-negara lain atau tetangga masih cukup rendah, sementara harga teknologi PLTS kan sama-sama mirip ya. Dan kita tidak ada insentif, kalaupun ada kecil sekali ya. Pemerintah pun menyadari adanya hambatan pendanaan untuk memasang panel surya. Selain regulasi dukungan lain yang diperlukan untuk mendorong pengembangan PLTS atap adalah tersedianya inovasi pembiayaan yang dapat menarik minat masyarakat untuk berinvestasi memasang PLTS atap. Pada 2025, pemerintah menargetkan bauran energi dari teknologi baru terbarukan mencapai 23%. Namun hingga akhir 2021, bauran energi baru terbarukan nasional baru mencapai 11,7%. Untuk mencapai target ini, pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya atap berkapasitas 3,6 gigawatt peak. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 29% pada 2030. Kita bisa melakukan PLTS itu dengan gotong royong sebenarnya. Saya katakan jadi PLTS itu karena sifatnya modular, itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, apalagi ada dukungan pendanaan. Nah, jadi semakin banyak yang masang bisa menurunkan, dan di sini sangat instrumental sebenarnya PLTS untuk menjadi tulang punggung kita mencapai dekarbonisasi, dan saya rasa pemerintah menyadari itu. Menurut data Kementerian SDM hingga akhir Januari 2022, ada hampir 5.000 pelanggan yang telah memasang PLTS atap dengan total kapasitas 51,19 MW peak. Mayoritas pelanggan adalah sektor rumah tangga. Penggunaan energi dari PLTS atap dapat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 50% jika dibandingkan dengan penggunaan listrik dari tenaga fosil. Mumtazah Catra Diningrat, Windri Hawadis, Jakarta.